Anda sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Hari ini hari bersejarah. Hari ini hari di mana kita berdaulat. Hari ini hari di mana kita sebagai bangsa berdiri tegak, dan hari ini hari di mana kita berdiri di kaki kita sendiri. Anda sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang kita peroleh adalah hasil dari perjuangan keras. Malaysia merdeka, hadiah dari Inggris. Singapura merdeka, hadiah dari Inggris. Brunei merdeka, hadiah dari Inggris. Tapi kita, bangsa Indonesia merdeka karena kita mengusir penjajah. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwasanya kemerdekaan kita di tanggal 13 Agustus 1945 ada sebuah proses yang lama yang berlangsung bertahun-tahun. Kalau kita membuka sejarah, menengok sejarah, maka kita akan lihat bahwa perjuangan itu sudah berlangsung sangat lama. Perjuangan untuk memerdekakan diri, untuk berjuang membebaskan tanah air dari cengkraman penjajah sudah berlangsung lama. Di Aceh kita lihat, kalau kita buka buku sejarah, di Aceh perjuangan sudah dimulai. Ada Sultan Iskandar Muda, ada King Yadin, ada Tengku Umar. Di Sumatera Barat ada perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Di Sumatera Utara ada Sisi Mangaraja. Di Palembang ada Mahmud Badarudin. Di Jambi ada Sultan Toha. Di Riau ada Sultan Syarif Kasih. Di Lampung ada Raden Intan. Di Jawa ada perjuangan Pangeran Diponegoro. Di Bali ada Gusti Ngurah Rai. Di Ambon Maluku ada Kapitan Patimura. Di Sulawesi ada perjuangan Sultan Hasanuddin. Di Ternate ada Sultan Bahamullah. Dan di Kalimantan ada perjuangan Pangeran Antasari. Mereka semua mungkin tak satu zaman, mereka mungkin tak saling kenal satu dengan lainnya, akan tetapi misi mereka sama, tujuan mereka sama, yaitu bagaimana caranya membebaskan tanah air dari cengkraman tangan penjajah. Anda sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses untuk berjuang untuk merdeka berlangsung sangat lama. Dari tahun 1700-an, 1800, 1900 hingga akhirnya Allah beri kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno sang proklamator saat itu didampingi sang wakil Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan saat itu kita menjadi bangsa berdaulat, bangsa merdeka, dan bangsa yang mandiri, tegak, tidak tak lagi dijajah oleh Belanda dan kolonialnya. Anda sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merdeka, apakah para penjajah pergi? Apakah Inggris pergi? Apakah Belanda pergi? Tidak, Anda sekalian. Justru mereka makin bernafsu ingin kembali lagi ke tanah air, menjajah kita kembali. Inggris dengan sombongnya pada tanggal 10 November melemparkan sebaran kertas di langit kota Surabaya. Mereka mengancam ultimatum, hei kalian Laskar Surabaya, hei kalian pejuang Surabaya, hei kalian mujahidin Surabaya, menyerah atau negeri kalian kami hancurkan. Tapi apa jawaban para pejuang kita? Apa jawaban para pejuang kita yang kebanyakan santri ini? Mereka berkumpul di kota Surabaya. Mereka mengangkat senjata, tidak takut, tidak tunduk, dan tidak gentar melawan penjajah. Mereka bergodongkan bambu runcing dan teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan itu mereka dengan beraninya menyerang penjajah. Bergeser ke Jawa Barat, di Bandung, lagi-lagi penjajah dengan sombongnya mendebar ancaman, mengancam ultimatum, hei kalian Laskar Bandung, hei kalian pejuang Bandung, hei kalian para mujahidin Bandung, menyerah atau tanah kalian, negeri kalian kami hancurkan. Tapi jawaban pejuang kita tetap sama. Para pejuang Jawa Barat berkumpul di kota Bandung. Mereka mengangkat senjata. Mereka tidak takut, tidak tunduk, tidak gentar, walaupun penjajah bermodalkan senjata yang lengkap.
dan tersiar kabar biasanya Inggris ingin menjadikan Bandung sebagai markas militer terbesar pada saat itu. Tapi kemudian tidak rela, tidak sudi, hingga akhirnya mereka dengan berat hati, mereka dengan terpaksa membakar kota Bandung. Tujuannya agar tidak dijadikan markas militer, penuh dengan pengorbanan, dan itulah yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api. Anda sekalian dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang perlu diingat adalah udara yang kita nikmati pada saat ini, udara yang kita hirup pada pagi hari ini, air yang kita minum, beras yang kita makan, kenikmatan dan kebebasan yang kita nikmati pada hari ini, itu adalah proses, itu adalah peran besar dari gugurnya para syuhada terdahulu. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya para pejuang tersebut adalah para santri. Mereka para santri terdahulu, mereka membuka kitab, mereka baca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, dan di sisi lain mereka memegang senjata. Kenapa? Karena Belanda akan datang kapanpun untuk membantai, di mana dan kapan saja. Anda sekalian dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu diingat bahwasanya penjajah itu ada. Inggris itu pernah ke sini. Belanda itu ada. Jepang itu ada. Dan mereka pernah datang menjajah negeri kita. Tapi para santrilah yang berada di garda terdepan menghadang para penjajah. Anda sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat mengisi kemerdekaan tidak boleh luntur, tidak boleh kendur, dan tidak boleh berhenti. Bila di dunia kerja kita mengenal istilah kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, maka di dunia santri, khususnya santri penghafal Al-Quran, kita mengenal istilah menghafal keras, menghafal tuntas, dan menghafal ikhlas. Menghafal keras artinya kita kerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita untuk menghafal kitab Allah. Ingat janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kami akan kami bukakan jalan tempat untuk dirinya. Kemudian menghafal tuntaskan hafalan Al-Quran 30 juz mutqin, mumpung Anda semua masih berada di seluruh iman yang kita cintai ini. Dan terakhir, menghafal ikhlas, menghafallah Al-Quran lillahi ta'ala, menghafal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin disebut sebagai hafiz atau hafizah, bukan karena ingin sebutan mulia lainnya, akan tetapi kita menghafal karena menghafalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ikrar yang kita sering ucapkan, yang tiap hari kita ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita besar yayasan kita menjadi yayasan yang manfaat barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.